Tapi kalau misalkan kita nanamnya tegak seperti ini, kalau yang ini gagal tumbuh, yang ini juga udah pasti gagal, karena kan akarnya nggak akan nyampe ke tanah, nggak akan cukup ya, bekalnya nggak akan cukup sampai dia itu mencapai ke tanah, dan akarnya pun jadi nggak kuat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kandang Juragan. Siang ini ya masih pagi sih, ini menjelang siang. Saya sedang berada di kebun yang ditanami biograss nih. Mungkin usia sekitar 2 minggu ya, sekitar 2 minggu yang bagian depan nih. Yang sana ya mungkin sekitar semingguan lah baru ditanamnya. Nah, di sini kemarin kita udah bahas mengenai tips-tips dalam menanam rumput hijauan pakan ternak. Nah, terus kita bikin nih kebalikannya, apa aja sih yang harus dihindari atau yang bisa jadi itu sebuah kesalahan ketika kita menanam hijauan pakan ternak yang akan menyebabkan kurang maksimalnya pertumbuhan atau juga produktivitas dari rumput hijauan pakan ternak. Tentunya sih kalau misalkan sebenarnya teman-teman udah ngikutin tips yang kita kasih, itu insya Allah bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan ini. Berikut 6 kesalahan dalam menanam hijauan pakan ternak. Yang pertama mulai dari bibitnya. Bibitnya ini sebisa mungkin pilih jangan terlalu tua maupun juga terlalu muda. Taunya dari mana? Nah, seperti ini contohnya nih, yang pas lah. Karena dia ini sudah ada bercak-bercak hitamnya ini, menandakan dia keras ya, keras, dan juga ini sudah ada daunnya sudah mati nih. Nah, kalau ini sebenarnya muda, ini agak terlalu muda ya. Ini contoh yang agak terlalu muda. Walaupun ini juga masih bisa ditanam gitu. Terus jangan juga terlalu tua. Kalau terlalu tua lihatnya dari mana? Kadang-kadang di sininya nih, di bagian ininya dia udah kopong. Ya, karena kan nanti di sini dia jadi nutrisi dan sumber airnya di sini untuk dia tumbuh. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput biograss, rumput biovitas. Bagi Sobat Kandang Juragan yang ingin memesan bibit rumput biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Apa akibatnya kalau misalkan memilih bibit yang terlalu muda maupun terlalu tua? Kalau terlalu muda juga itu dia potensi tumbuhnya lebih sedikit ya. Terus kalau yang lebih tua sama, karena memang sudah kering batangnya. Jadi kan nanti lama-lama dia akan hancur seperti ini ya. Nah, ini kan kopong nih. Nah, ini contoh bibit kalau misalkan udah tua kayak gini dia. Ini nanti selama perjalanannya kan ketika sebelum akar dan tunasnya tumbuh, itu kan dia perlu air dan juga asupan nutrisinya. Nah, itu dari sini gitu. Kalau misalkan dia nggak cukup, nanti dia akan mati sebelum tumbuh akar dan tunas. Kalau misalkan udah tumbuh akar aja sama tunasnya udah ada daunnya tumbuh, itu aman kayak gitu. Nah, ini kan udah kering tengahnya, tapi dia sudah berhasil tumbuh tunas dan akar. Ini juga contohnya ada penyakit karat daun, tapi nanti seiring berjalannya waktu dia tumbuh akan sembuh sendiri. Kalau yang lebih muda lagi biasanya ini warnanya lebih hijau lagi dari ini, dan juga belum sekeras inilah, masih terlalu empuk. Kalau ini kan sebenarnya udah tumbuh tunas tuh, dia udah bisa kayak gini. Ini kan udah ada tunasnya di balik ruas ini gitu. Nah, kemudian yang kedua kesalahannya adalah dalam persiapan lahannya gitu. Yaitu jangan menanam di bawah teduhan ya. Itu kesalahan yang kedua, itu menanam di bawah teduhan, karena rumput ini sangat membutuhkan sinar matahari dalam proses tumbuh kembangnya. Jadi dia harus kalau bisa yang lahannya terbuka seperti ini. Ya, kita juga ada tuh di pojok-pojok. Yang pasti biasanya nanti di pojok-pojok gitu nggak terlalu maksimal tumbuhnya. Tapi diusahakan untuk yang utamanya itu tetap terbuka seperti ini, sehingga mendapatkan sinar matahari, terpapar sinar matahari secara keseluruhan. Ya, kalau kita kan emang di pojok itu tanaman bambu itu memang digunakan sebagai pagar. Jadi ya mau gimana lagi, yang penting kan tengah-tengahnya nggak masalah gitu. Jadi kalau di pinggiran nggak apa-apa, misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu mau nanam pohon-pohon sebagai tanda atau apa ya silahkan. Tapi sebisa mungkin untuk mayoritas lahannya jangan sampai dia ada teduhannya begitu. Kemudian kesalahan yang 3 masih soal lahan. Itu lahannya belum dipersiapkan dengan baik, yaitu
belum digemburkan dan juga diberi pupuk ya. Ini sangat penting untuk menghasilkan produktivitas yang baik dari hijauan pakan ternak ini. Karena ketika lahan itu belum digemburkan, maka dia kan biasanya masih agak keras tuh. Ketika keras itu akar itu sulit menembus tanah dan juga menyerap nutrisi-nutrisi atau juga unsur-unsur yang ada di dalam tanah gitu. Termasuk juga kalau misalkan belum ada pupuknya, ya kan dia mau makan dari mana gitu kan, ya dia pasti hanya mengambil sisa-sisa nutrisi atau juga unsur-unsur yang emang udah ada di dalam tanahnya, tapi nggak maksimal nanti akhirnya. Makanya perlu banget diperhatikan mengenai pupuk dan juga penggemburan tanah gitu. Tentunya dalam hal-hal yang masih wajar ya, jangan sampai berlebihan juga gitu. Kalau kami biasanya perhitungannya itu per hektar butuhnya 20 ton pupuk kandang dan atau 200 kg pupuk kimia ya, urea maupun NPK gitu. Biasanya itu bisa dicampur keduanya karena keduanya saling dibutuhkan dalam penanaman proses penanaman rumput hijauan pakan ternak. Itu kesalahan yang ketiga. Kemudian yang keempat ini udah masuk ke tanam. Jadi kan tadi yang pertama dari pemilihan bibit, terus part kedua ya, poin kedua dan ketiga itu mengenai lahannya, kemudian yang keempat itu mengenai proses penanamannya. Nah, ada beberapa tips, saya dapat beberapa tips dari teman yang dia menanamnya itu tegak ya. Jadi contohnya kayak gini, misalkan ini kan ya, jangan seperti ini ya. Ini jangan dilakukan karena pengalaman kami yang bagus ini yang seperti yang kami lakukan di sini. Ini dia rebah ya. Jadi satu kan biasanya kalau beli bibit itu ada dua ruas. Tunas yang pertama itu dia terkubur, kemudian yang keduanya dia muncul di tanah tapi dia rebah, sehingga jarak antara ruas ini dengan tanah paling sekitar 5-10 cm saja gitu. Nanti kalau tegak apa akibatnya? Yang pertama dia bisa kemungkinan matinya lebih besar karena kan ada dua tunas nih. Ini bisa dua-duanya tumbuh, bisa juga enggak gitu. Jadi biar dua-duanya biar ada cadangan gimana? Misalkan kita colok nih. Kalau misalkan yang ininya mati, nah dari sini masih bisa hidup kan? Karena dia juga tanahnya akarnya bisa menyentuh tanah gitu kan. Karena memang jaraknya tadi 5 cm atau 10 cm aja dari tanah. Tapi kalau misalkan kita nanamnya tegak seperti ini, kalau yang ini gagal tumbuh, yang ini juga udah pasti gagal karena kan akarnya nggak akan nyampe ke tanah, nggak akan cukup ya, bekalnya nggak akan cukup sampai dia itu mencapai ke tanah, dan akarnya pun jadi nggak kuat gitu. Memang kami sempat menanam cara seperti itu, tapi ternyata tidak bagus hasilnya kepada pertumbuhan si rumput hijauan pakan ternak. Dan yang kelima itu adalah tidak menyiram di 14 hari pertama. Nah, ini saya tekankan bahwa untuk awal ya, biarpun memang rumput Biovitas dan Biogaris ini dia tahan terhadap kekeringan, dia toleran, tetapi juga perlu ya kita, ya namanya juga makhluk hidup ya, sekuat-kuatnya makhluk hidup pasti dia ada matinya. Apalagi itu ketika fase dia masih lemah ya, itu kan ketika kita menanam, dia kan baru ada tunas kecil aja di sini gitu, dan dia mengandalkan hidupnya dari sini, dari batang ini kan dia ada nutrisi dan juga airnya ya, kandungan airnya untuk dia tetap bisa tetap hidup. Tapi kalau misalkan nggak disiram itu bahaya sekali ya, maksudnya ya mungkin hidup gitu. Jadi minimal selama 14 hari pertama itu sebisa mungkin tiap hari dia kena hujan atau kena air ya dikit-dikit aja gitu, yang penting tersiram di sini dan dia tetap mendapatkan air gitu. Jadi jangan sampai ketika nanti nanam terus didiemin aja, terus yang disalahin yang jual bibitnya gitu kan, malah mati kan gitu. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari kematian tersebut sampai 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena setelah 14 hari itu dia sudah tumbuh akar, jadi akarnya sudah bisa mencari ke tanah dan juga tunasnya juga sudah tumbuh ke atas, sehingga itu sudah cukup kuat. Kalau kesananya bisa seminggu sekali aja kena air kayak gitu. Dan yang keenam, kalau bisa menanam itu jangan di siang hari. Jadi kesalahan berikutnya adalah menanam di siang hari, karena di siang hari itu kan panas ya, terik, sehingga nanti dia akan cepat menguap air yang ada di tanah maupun di sininya. Jadi sebisa mungkin menanam itu di pagi atau juga sore hari. Nah, sekian itu ada
kesalahan-kesalahan dalam menanam rumput hijauan pakan ternak. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau juga request konten. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kenang Juragan. Saya Fadlan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.